Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinamika kelompok ya. Sebelumnya kita belajar tentang bagaimana kelompok itu terbentuk ya. Pertama diantaranya adalah forming, storming, norming, lalu perform. Nah, di dinamika kelompok ini kelompok yang sudah terbentuk ini sudah mulai menjalankan kesehariannya ceritanya. Ya, ada apa saja di dalamnya? Ya tentunya ada berbagai macam dinamika, berbagai macam kejadian, ya sampai pada stres kerja. Nah, ini ada artikel yang mungkin bisa rekan-rekan baca ya sebagai pengetahuan awal. Tapi pertanyaan besar adalah bagaimana menciptakan kelompok yang efektif. Nah, kelompok yang efektif ini sebenarnya adalah cita-cita yang seharusnya menjadi cita-cita dari setiap kelompok. Kelompok yang berada dalam organisasi ini urgensinya adalah membuat kelompok yang ada menjadi kelompok yang efektif. Ya. Dalam sebuah organisasi, kalau misalnya kelompok yang nggak efektif, itu sangat-sangat berisiko untuk menimbulkan konflik. Kelompok yang efektif sebenarnya diartikan sebagai kelompok yang memenuhi tujuan organisasi dan kebutuhan anggotanya. Masalah selanjutnya yang kemudian timbul adalah bagaimana menciptakan kondisi agar kelompok yang akan menambah produktivitas setiap divisi di dalam organisasi tanpa mengganggu dan merusak hubungan ya, dan koordinasi antar kelompok. Hal ini menjadi perhatian karena setiap kelompok akan terkait dengan tujuan dan norma masing-masing kelompok. Persaingan ya yang ada di dalam kelompok organisasi ya, kalau tidak diredakan dan diarahkan ke hal yang positif ini dapat menimbulkan konflik. Dalam menciptakan atau mencapai tujuan-tujuannya akan terjadi persaingan sebenarnya ya antar kelompok, antar individu ya dengan kelompok lain. Nah, agar efektif, ya persaingan-persaingan tersebut harus memantik hubungan kolaboratif antar kelompok dalam organisasi yang harmonis. Dinamika kelompok mengutamakan adanya interaksi dan pertukaran pengaruh di antara sesama anggota kelompok dalam sebuah situasi sosial. Jika konsep ini diaplikasikan pada studi tentang perilaku organisasi, sebaiknya konsep ini difokuskan pada dinamika para anggota kelompok, baik yang formal maupun informal di dalam organisasi. Ini dia, kita kelompok yang efektif. Ya, tidak semua kelompok sebenarnya sih dibentuk organisasi merupakan kelompok yang efektif. Kelompok yang efektif menurut John R. Junior 2002, ya. Itu an effective group is one that achieves high levels of task performance, member satisfaction, and team viability. Task performance itu diartikan ya kelompok mencari tujuan sesuai dengan standar kualitas, kuantitas, dan jangka waktu yang telah direncanakan. Nah, ini. Mencapai tujuan sesuai standar, kualitas, kuantitas, dan waktu. Sesuai dengan kebutuhan anggota, sehingga tercipta kepuasan. Ingin melanjutkan pekerjaan tersebut di masa depan. Nah, harus ada hasrat seperti ini ya, rekan-rekan. Yang poin kedua, coba perhatikan. Sesuai dengan kebutuhan anggota. Anggotanya yang kita sudah tes kepribadian kemarin, kita sudah cek ya, dia punya kapasitas apa, dia dari lulusan mana, sehingga pada saat dia ditempatkan pada posisi dan divisi yang sesuai, dia merasa ini linear dengan pendidikan dia, gitu. Ini linear dengan apa yang dia pelajari, sehingga pencapaian kelompok menurut dia adalah pencapaian si anggota, sehingga sesuai dengan kebutuhan si anggota atau individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, ini membuat bagaimana si individu tersebut
ya, bekerja mencapai tujuan dia yang secara tidak langsung merupakan relevansi ya sama dengan tujuannya si kelompok. Jadi membuat si individu ini dia tuh kerja tapi kayak nggak kerja, tapi lebih kayak mencapai tujuan atau mencapai cita-citanya si individu tersebut. Nah, member satisfaction tadi yang disebutkan itu mengacu pada ketika anggota ikut di dalam kerja kelompok mereka. Nah, percaya keikutsertaannya dan pengalaman didapat sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Para anggota kelompok puas dengan pekerjaan mereka sekaligus tujuan kelompok tercapai sesuai target. Lalu tim viability diartikan dengan anggota kelompok merasa terpuaskan setelah melakukan pekerjaan bersama atau sedang melakukan pekerjaan tersebut dan berkeinginan untuk melanjutkan pekerjaan tersebut di masa depan. Ya, kelompok yang efektif nih, ingat ya teman-teman, ada 3 poin. Pertama, task performance. Ya, task performance ini poin pertama ya, terkait sesuai standar kualitas, kuantitas dan waktu. Ya, lalu member satisfaction atau sesuai kebutuhan anggota, ya, kepuasan anggota. Lalu tim viability merupakan keinginan si kelompok atau keinginan individu untuk melanjutkan pekerjaan tersebut di masa depan. Kelompok yang efektif ini nih diperlukan organisasi untuk menyelesaikan tugas yang penting. Ya, seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, jika diperlukan kolaborasi yang dinamis, atau disebut juga dengan sinergi. Nah, saat terjadi sinergi itu sebenarnya kebersamaan dalam kelompok akan lebih total. Sinergi kelompok juga diperlukan untuk menjadi organisasi yang kompetitif dan pencapaian tujuannya jangka panjang. Pastikan ya rekan-rekan di tempat kerja kalian atau di circle kalian kumpul, ya, apakah menunjang sinergitas? Nah, misalnya ngumpulnya sama teman-teman futsal antar kelompok divisi di kantor. Nah, itu sebenarnya bisa menuntut sinergitas dan kolaboratif antar divisi, ya. Jadi nggak mesti satu divisi futsalnya, tapi bermain saja bersama. Ya. Kumpul bareng gitu ya. Sehingga apa? Ini ingin melanjutkan pekerjaan tersebut di masa depan. Karena apa? Hubungan antar individunya harmonis, salah satunya seperti itu. Lalu bagaimana sih cara untuk membuat kelompok yang efektif? Nah, itu dia, kelompok yang efektif tergantung sebenarnya pada sumber daya manusia dan modal intelektual dalam organisasi. Ya, sedangkan untuk fondasi kelompok yang efektif menurut John R. 2002 setidaknya ada 5 input kunci. Nah, ini dia. Coba kita cek di bawah. Yaitu pembagian tugas. Pembagian tugas tergantung kepada permintaan tiap kelompok. Permintaan secara teknis sebuah kelompok meliputi rutinitas kerja, tingkat kesulitan, dan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan untuk permintaan sosial sebuah kelompok meliputi hubungan antar kelompok, keterlibatan tiap anggota, dan pertentangan antar kelompok. Lalu yang kedua, sasaran penghargaan dan sumber daya. Sasaran yang tepat, sistem penghargaan yang sesuai, dan sumber daya yang cukup merupakan komponen penting untuk mencapai kinerja. Apabila salah satu dari ketiga komponen tersebut kurang, maka kelompok tersebut akan kesulitan menjalankan tugas. Apa aja tadi? Sasaran yang tepat, sistem penghargaan, dan sumber daya yang cukup. Lalu, poin selanjutnya untuk membentuk kelompok efektif adalah teknologi. Ya, teknologi itu digunakan untuk menyelesaikan segala jenis tugas dan pekerjaan kelompok. Penggunaan teknologi juga akan mempengaruhi cara anggota kelompok dalam berinteraksi. Penggunaan teknologi akan mempengaruhi cara konsumen dan cara anggota kelompok untuk melayani konsumen. Yang keempat adalah karakteristik anggota. Untuk mencapai keberhasilan dalam kelompok, diperlukan kemampuan dan kompetensi untuk memecahkan masalah kelompok. Lalu bagaimana dengan anggota kelompok yang homogen?
dalam memecahkan masalah? Apakah lebih efektif kelompok yang heterogen, yang bermacam-macam model seperti itu ya? Kelompok yang lebih homogen di mana anggotanya sangat memahami satu sama lain akan memudahkan mereka dalam bekerja sama. Tetapi cenderung akan terbatas performa mereka akan keterbatasan kemampuan kelompok, pengalaman, dan terkadang tidak sesuai apabila tugasnya sangat kompleks. Kelompok heterogen di mana sangat beragam, mulai dari usia, jenis kelamin, ras, etnis, pengalaman, dan kebudayaan akan memiliki keahlian dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Tetapi akan sulit untuk memahami satu sama lain, berbagai informasi, dan mengendalikan konflik personal. Jadi kalau kalian tuh ngumpul sama yang sepantaran atau sama senior, nah ini akan memberikan karakteristik anggota yang heterogen. Kalau kalian ngumpulnya berbagai ras, berbagai usia, ya, etnis, dan pengalaman. Tapi balik lagi, agar tercipta homogenitas dari berbagai macam demografi tersebut, kalian bisa satukan dengan cara engagement. Lalu, para peneliti mengidentifikasikan masalah ini sebagai diversity consensus dilemma. Artinya, kecenderungan untuk meningkatkan keberagaman di antara anggota kelompok akan membuat kerjasama makin sulit. Tapi, tiap kelompok tersebut memiliki kemampuan dan perspektif penyelesaian masalah yang tinggi. Sebagai seorang manajer, manakah yang akan Anda pilih? Seorang ahli bernama William Schutz memperkenalkan Virobey teori. Teori ini digunakan oleh para ahli untuk membantu mengidentifikasi perbedaan bagaimana cara orang berhubungan dengan orang lain. Hal ini berdasarkan kebutuhan mereka dalam mengekspresikan dan menerima perasaan kasih sayang. Bagian dari kelompok dan pengendalian diri. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu membatasi diri kalian untuk hanya kumpul sama yang sepantaran. Justru dengan adanya kalian berkumpul dengan senior-senior, kalian mendapatkan seorang mentor untuk dapat mengarahkan kelompok kalian. Lalu ukuran kelompok. Ukuran dari sebuah kelompok dapat ditentukan dari jumlah anggota yang dapat menentukan keefektifan dari kelompok. Pada kelompok yang besar akan membagi jumlah tugas dan target yang besar. Kelompok besar kinerjanya akan lebih baik dan lebih memuaskan anggota. Namun memiliki masalah dalam koordinasi dan komunikasi antar anggota kelompok. Ukuran kelompok yang kecil akan lebih efektif dalam komunikasi dan koordinasi. Namun akan lebih lambat dalam menyelesaikan tugas. Lalu beberapa jumlah ideal anggota dalam satu kelompok. Jumlah yang ideal sebagaimana kelompok pemecahan masalah adalah 5-7 anggota. Jadi kalau circle kalian nih 5-7 anggota itu sehat. 7-10 ini sudah mulai over. Ya, jika jumlah kurang dari 5, maka akan sulit untuk pembagian tanggung jawab, dan jika lebih dari 7, maka akan ada anggota yang sulit untuk terlibat dan berbagi ide. Nah, tergantung lagi kepada kompleksitas pekerjaannya. Semakin kompleks ya, dari arah norming yang sudah terbentuk, kelompok itu bisa saja membagi-bagi perannya. Begitu. Nah, ini kita juga penting untuk masuk ke konsep konflik ya teman-teman. Konflik yang sebelumnya juga dibahas di kelompok ya, yaitu di storming. Itu hanya trigger-trigger awal untuk memberikan norming yang selanjutnya. Nah, tahapan norming selanjutnya itu adalah untuk memperkenalkan sebenarnya siapa sih pribadi-pribadi yang ada di kelompok tersebut. Menurut Gilman and Thomas dalam Wijono, ya, konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antara nilai dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Saya pengennya ini nih, si B pengennya itu. Organisasi pengennya ini, kelompok pengennya itu. Kelompok pengennya itu, individunya pengennya begini. Nah, itulah ya. Kondisi yang telah ditemukan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat pencapaian emosi.
atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Nah, ini sudah keluar dari jalur-jalur kelompok yang efektif. Menurut Wood and Wallace, ya, yang dimaksud dengan konflik dalam ruang lingkup kelompok adalah suatu situasi di mana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya. Nah, poin pertama, kondisi terjadi ketidakcocokan antara nilai, yaitu ada beberapa pendapat, konflik dapat mengganggu bahkan menghambat pencapaian kinerja, ya, dan juga yang ketiga, jadi sudah saya jelaskan, kepentingan organisasi dan atau timbulnya perasaan permusuhan. Jadi kalau kalian muncul di tengah kelompok kalian terjadi konflik itu sebenarnya apa istilahnya wajar nggak sih? Ya wajar aja gitu ya, namanya orang beda-beda persepsi. Nah itu dia, makanya di individu ya orang itu persepsi itu harus dibuat relevan. Tes persepsi itu ada di awal ya teman-teman, tapi ya namanya dinamis. Orang tuh kita akan terus berkoordinasi. Jadi wajar kalau misalnya memang kita terus-terusan untuk bisa bisa berharap untuk saling berkomunikasi dan melanjutkan produktivitas gitu. Kelompoknya bisa efektif. Oke, selanjutnya, nah ini ciri-ciri konflik. Minimal ada dua pihak yang terlibat pertentangan, timbul pertentangan dalam perebutan tujuan, peran, dan nilai yang berlawanan. Muncul interaksi untuk saling meniadakan, mengurangi, menekan pihak lain, munculnya tindakan saling berhadapan, munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak terkait dengan kedudukan status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan. Waduh, banyak banget nih ya konflik-konflik ya. Jadi kalau sudah membahas tentang kekuasaan, harga diri, prestis, pangkat, itu juga termasuk muncul-muncul ciri-ciri konflik. Ya, jadi tolong hal-hal sensitif seperti itu ya pada saat ada dalam dinamika kelompok kita itu dikurangi atau di manage. Sebaiknya hal tersebut itu melahirkan arah-arah produktif. Nah, nanti bagaimana itu memanage konflik agar memaksimalkan atau justru memberikan nilai positif, nah, itu ada lagi nanti. Dari pengertian dan ciri-ciri tersebut, kita simpulin ya, bahwa konflik cenderung negatif dan merusak sebenarnya. Konflik dapat menghambat tercapainya tujuan kelompok dan tujuan organisasi. Konflik pula dapat memecah belah dan memudahkan organisasi diserang dari luar. Namun apakah benar konflik hanya berdampak negatif, tidak ada positifnya? Nah, ini dia. Ya. Kita melihat secara tradisional ya memang konflik itu buruk ya. Dan secara hubungan manusia wajar terjadi gitu. Emang dasar orang gitu kan. Punya egosentris masing-masing gitu. Tapi ada pandangan lain ya terkait interaksionis. Pendekatan interaksionis itu mendorong konflik atas dasar bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, serasi cenderung menjadi statis, tidak tanggap. Jadi nggak konflik tuh nggak seru gitu. Jadi kalau nggak konflik tuh justru berarti ini circle apa, kelompok apa, berarti mungkin tidak punya tujuan bersama gitu. Oleh karena itu, sumbangan utama dari pendekatan interaksionis ini adalah mendorong pemimpin berkelompok untuk mempertahankan suatu tingkat minimum kelanjutan dari konflik. Dengan adanya pandangan ini, ya, menjadi jelas bahwa untuk mengatakan bahwa konflik itu seluruhnya baik atau buruk tidaklah tepat. Apakah suatu konflik baik atau buruk tergantung pada tipe konfliknya. Itu dia. Tipe-tipe konflik ada lagi. Ya, apa aja tipe konflik. Nah, ini baik atau buruknya lagi-lagi kembali kepada
kita melihatnya, memandangnya. Tapi ingat, pimpinan harus mempertahankan suatu tingkat minimum keberlanjutan dari konflik. Oke, konflik interpersonal. Ya, merupakan konflik seorang dengan dirinya sendiri. Inilah dia konflik yang terjadi pada orang-orang yang belum selesai dengan diri dia sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Ya, namanya individu ya. Maunya banyak gitu. Terus neko-neko. Nah, buatlah status dia di WA dan lain-lain sebagainya. Wajar. Wajar gak sih? Ya mungkin sebagai manusia wajar. Nah, tapi pada saat itu konflik intrapersonal ini menggeret dan mengakibatkan berbagai macam konflik di kelompok. Nah, ini yang jadi ribet gitu. Kadang di kantor kan dia tuh pengennya ini, pengennya itu. Ceritanya sama kawan-kawannya, ceritanya sama bosnya. Ya enggak? Lalu yang ribet jadinya siapa? Yang ribet jadinya teman-teman di kelompoknya. Nah, jadi kalau misalnya rekan-rekan punya konflik intrapersonal ini harap diselesaikan dulu ya dengan berbagai macam cara. Apakah healing itu termasuk ya untuk menyelesaikan konflik intrapersonal ya? Kita nggak tahu. Healing atau jalan-jalan ini kan mungkin berbeda dari setiap orang gitu ya. Ada yang harus jalan-jalan, ada yang belanja, makan-makan dan lain sebagainya. Selama tidak memberikan dampak buruk kepada diri sendiri ya, dan dampak buruk pada keluarga khususnya. Nah, itu silahkan saja. Makanya banyak-banyak ibadah agar apa? Konflik intrapersonal ini terselesaikan. Lalu konflik interpersonal ya merupakan pertentangan antara seorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status jabatan dan bidang kerja. Ya, konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi. Karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak bisa dan tidak akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Jadi, kalian dengan downline kalian atau unit kalian ya, atau tim kerja kalian. Kalian dengan bos kalian, ini konflik-konflik ini sepertinya sewajar aja. Tapi ingat ya, memang karena beda status jabatan dan bidang kerja, hal-hal tersebut perlu dikongsikan bersama. Makanya jangan lupa untuk membangun komunikasi non formal ya, di samping komunikasi formal. Yang saya maksud ini adalah ajak-ajak ngopi, ya, ajak-ajak makan bareng, agar terbentuk suasana kekeluargaan. Sehingga konflik-konflik atau gap barrier yang terbangun karena status jabatan seorang itu menjadi bias ya, kita sama-sama kerja dan mencapai tujuan bersama. Nah, itu yang ingin dicapai. Lalu konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok berhubungan ya dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Lalu konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Jadi individu-individu dengan kelompok-kelompok, lalu antar kelompok di dalam organisasi. Jadi sebenarnya ada gesekan-gesekan yang sebenarnya bisa di-manage ya teman-teman. Dan gesekan-gesekan tersebut tidak berarti melulu melahirkan kondisi yang buruk, tapi bisa juga kondisi yang positif. Konflik antar organisasi, nah ini lagi ya, antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Itu sangat-sangat mungkin terjadi. Jadi sangat-sangat banyak jenis-jenis konflik dari sudut pandang organisasi dan peranan-peranan gitu ya. Nah ini selanjutnya dampak konflik. Dampak positif yaitu meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan, meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif, dan meningkatnya motivasi kerja.
Semakin berkurangnya tekanan-tekanan, banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan karirnya. Dampak negatif meningkatkan jumlah absensi karyawan dan mangkir. Banyak karyawan yang sakit-sakitan atau disakit-sakitkan gitu ya. Sulit untuk konsentrasi dalam pekerjaannya, muncul perasaan kurang aman. Nah, itu dia. Makanya ini perlu di-manage. Agar apa? Ya, agar secara transaksionis, konflik ini memberikan manfaat kepada organisasi dan manfaat kepada individu tersebut. Agar bagaimanapun, rekan-rekan tidak lepas dan akan konflik, jadi jangan takut untuk berkonflik. Ya, takutlah kalau konfliknya nggak bisa selesai. Kita arahkan bagaimana konflik ini mampu memberikan konformitas atau memberikan manfaat. Oke, selanjutnya rekan-rekan silahkan mempelajari secara mandiri ya dan diskusi dengan rekan-rekan untuk materi perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.